masa kadaluarsa di dalam bertobat itu ada. Nah, makanya sampean dan saya jangan sampai kadaluarsa. Ayo kita benar-benar kejar sekarang. Ini loh, ketika kemenangan itu datang, buat orang-orang yang kafir itu, mereka keimanan mereka, iman setelah adanya itu tidak berguna. La yang fa'u, tidak berguna, kasep. Kalau mau beriman ya sekarang, jangan nanti-nanti. Gitu loh. Jangan nanti-nanti. Wong jangankan orang kafir dulu ya. Antara orang ya, misalnya setelah jadi Fathul Mekah itu kan kemenangan yang Allah berikan di masa Nabi Muhammad, Fathul Mekah, itu ketika Nabi Muhammad sudah berhasil menaklukkan Mekah. Pada saat Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah, itu kan setelah 8 tahun hijrah. Jadi setelah 8 tahun pindah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW itu diberi Allah kekuatan, pasukan, untuk apa? Untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, pada saat menaklukkan kota Mekah itu, gitu ya, Rasulullah kan diberi pasukan sekian puluh ribu, bahkan ada yang menyatakan hampir 100.000. Itu orang Mekah ya langsung menyerah tanpa syarat. Kenapa? Karena ya nggak mungkin lah melawan pasukan sedemikian besar itu. Pokoknya penaklukan kota Mekah itu tanpa pertumpahan darah sedikit pun, tanpa detang pedang sekalipun. Loh, setelah itu banyak yang hijrah. Kalau orang kafir banyak yang kemudian beriman. Lah tetapi jangankan orang kafir ya, orang yang beriman sendiri itu antara hijrah setelah kemenangan mereka itu dan orang yang hijrah sebelum Fathul Mekah itu beda derajatnya di sisi Allah. Jadi derajat orang yang berhijrah sebelum Fathul Mekah dengan yang sesudah Fathul Mekah itu beda. Artinya apa? Coba dibuka di surat Al-Hadid ayat 10. Di surat Al-Hadid ayat 10. Al-Hadid ayat 10. Nggih, izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hadid ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjadikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, yang ayat dibaca Pak Jo itu jelas banget. Beda antara orang yang berinfak atau orang yang berjuang sebelum terbukanya kota Mekah, sebelum kemenangan datang, atau mereka hijrah di saat tekanan begitu kuat, itu ya benar sama-sama baik. Tapi di mata Allah derajatnya beda. Kenapa? Ya karena orang yang berhijrah pada saat sangat dibutuhkan atau bersedekah pada saat
umat Islam sangat membutuhkan pertolongan, dengan setelah mereka diberi kemenangan, itu kan tekanan, ini kan beda itu. Dan di mata Allah ternyata derajatnya beda, padahal itu sama-sama Islam, sama-sama tunduk patuh, sama-sama itu. Apalagi dengan orang kafir yang kemudian mereka misalnya hari kemenangan itu datang lalu mereka baru ikut-ikutan taat, pura-pura misalnya. Itu beda itu. Nah, hari kemenangan itu yang dimaksud di sini beda, itu adalah hari kiamat ya. Kalau untuk orang-orang kafir ini hari kiamat. Mereka baru beriman setelah kiamat datang. Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah kasep. Atau mereka beriman setelah mati. Mati itu kan kemenangan buat orang beriman. Nah, sementara buat orang kafir itu kan azab justru. Karena itu yang disebut di sini yaumal fathu, atau kemenangannya adalah kemenangan di akhirat ini. Kalau tadi yang saya contohkan adalah kemenangan buat orang-orang beriman itu di dunia, di akhirat. Lah di dunia saja antara mereka yang menambah ibadahnya sebelum terbukanya kota Mekah dengan sesudah itu aja loh beda. Apalagi orang kafir yang menunggu nanti di akhirat baru beriman, ya ndak ada berguna. La yang faul ladzina kafaru imanuhum walahum yungdzarun, dan mereka juga tidak diberi tangguh. Nah, ini yang kemarin beberapa waktu kita bahas bahwa tidak ada sudah. Hidup ini punya siklus dan siklus itu punya out of date apa? Out of date. Batas waktu. Punya masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa untuk bertobat, masa kadaluarsa untuk berbuat baik. Kapan masa kadaluarsanya? Oh, dalam ayat banyak sekali yang kemarin sudah kita bahas itu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Apa? Sebelum datangnya mati. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari ketika sudah tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi negosiasi, tidak lagi pertalian, tidak ada lagi kekerabatan, tidak ada lagi tolong menolong. Banyak ayatnya itu. Jadi ada kedaluarsa. Jangan kok kemudian nanti di sana bisa ditolong, nanti bisa di sana dikirimi. Apa ini maksudnya? Farid anhum wa angtadir innahum mungtadirun. Maka berpalinglah dari mereka dan kata Allah, tunggulah karena sungguhnya mereka juga masa menunggu. Artinya wait and see. Ya sudah, kalau tidak percaya yus kita sama-sama nunggu. Nanti kita tunggu di akhirat. Kamu atau aku yang benar. Tapi kan jangan sampai ya dulu kita nunggu di akhirat. Nah, kalau di akhirat baru tahu keliru kan ya ciloko, bukan hanya 12 ya. Ciloko ciloko berpuluh-puluh kali lipat. Itu makanya disebut akhsarin. Jangan menganggap bahwa kamu itu amalmu sudah baik gitu loh. Orang yang menganggap amalnya sudah baik itu orang yang paling rugi. Jangan. Jadi zaman sudah baik oke, tapi jangan merasa sudah cukup baik. Ayo kita itu merasa masih kurang. Itu yang namanya tomak terhadap kebaikan. Karena orang yang paling rugi adalah orang yang merasa dirinya telah baik. Ada ayatnya? Ada. Coba dibuka di surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Enggak. Al-Kahfi 103, 104. Jin Gus. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami
beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Ayat 104, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Matur nuwun, Gus. Nah, itu kan. Jadi, mau tak kamu tak tunjukkan orang yang paling rugi. Kalau khosirun gitu orang yang rugi. Tapi kalau aksarun apa? Paling rugi, beda. Rugi tapi ada yang lebih rugi lagi. Paling rugi. Kalau rugi itu kan misalnya, kamu kemarin rugi. Iya, aku rugi 100. Kamu? Aku rugi 50. Kamu? Saya rugi 200. Nah, ada yang rugi mungkin 400 atau berapa. Berarti dia paling rugi. Nah, siapa orang yang paling rugi itu? Yakni orang yang ketika di dunia itu amalnya sia-sia. Kenapa? Karena dia merasa sudah beramal paling baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Gini loh logikanya dulu. Orang kalau sudah merasa baik, itu kan cilakanya, itu ada dua tuh. Apa? Pertama, ketika dia sudah merasa cukup baik, dia itu nggak ingin lebih baik. Itu pertama. Lalu yang kedua, yang lebih bahaya, ketika dia sudah merasa baik, itu kadang dia lupa untuk muhasabah. Lupa untuk apa? Introspeksi, karena merasa sudah baik. Nah, yang ketiga yang bahaya lagi, ketika dia sudah merasa baik, maka biasanya nggak mau menerima masukan, nggak mau menerima teguran, karena merasa sudah baik. Blocking mind. Yang keempat nih yang lebih bahaya, ketika dia sudah merasa baik, cenderung merasa lebih baik dari yang lain. Sehingga apa? Ujungnya apa? Sombong, meremehkan. Itu yang bikin bahaya. Makanya saya dan sampean itu diperintah Allah untuk apa? Fastabiqul khairat. Berlombalah kamu. Berlomba dengan siapa sih sebenarnya? Berlomba dengan diri sendiri. Makanya, today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin and tomorrow, besok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu konsep hebatnya Islam mengajak kita untuk selalu be better and be the best itu. Gitu loh. Jadi itu arahnya, bukan kok kemudian itu bikin pesimis saja. Sudah baik, katanya merasa nggak baik. Enggak, justru kita itu diperintah untuk be the best. Dengan cara apa? Memacu dan memicu diri sendiri untuk terus fastabiqul khairat. Tobakon an tobak itu. Supaya tidak terjebak dalam tadi aksarina amala tadi. Orang yang paling rugi amalnya. Karena itu tadi tingkatannya. Kalau sudah merasa baik biasanya nggak mau meningkat. Kalau sudah merasa baik dia akan nggak mau muhasabah, nggak mau introspeksi. Kalau sudah merasa baik dia akan nggak mau menerima masukan dari yang lain, kan gitu. Kalau dia sudah merasa baik, biasa kemudian apa? Memandang rendah orang lain. Dan yang paling bahaya, kalau sudah merasa baik, dia nggak mau menimbang. Dia mungkin punya kebaikan ya, kita lah nggak usah dia, saya dan sampean ini. Kalau sudah merasa kebaikan, karena nggak mau introspeksi, dia nggak melihat, oke, kamu punya sholat, kamu punya puasa, kamu punya haji, itu ada pahalanya tuh. Tapi kamu nggak pernah lihat bahwa kamu punya riya, kamu punya menghina orang, kamu punya tidak syukur, dosa-dosa itu. Jangan-jangan karena kita tidak punya introspeksi, dosa kita itu lebih besar timbangannya daripada amal yang juga kita punya. Padahal nanti di akhirat itu disebut juga sebagai yaumul mizan, yaumul hisab. Hisab itu kan perhitungan, mizan itu kan penimbangan. Berarti kan ditimbang tuh antara kiri dan kanan tuh. Gitu loh. Oke, sampean punya kebaikan. Tidak ada yang menyangkal sholat sampean dapat pahala, puasa zaman dapat pahala, haji dapat pahala, dapat. Iya. Tapi ingat, tiap hari juga kita berdosa. Nah, kalau tidak ada introspeksi, merasa sudah baik, bahayanya yang 5 bahaya tadi. Gitu loh. Ya, makanya tiap hari kita diajak untuk digosok terus ini biar kita tidak terjebak dalam Al-Kahfi 103, 104 tadi. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar ahsan. Lebih baik.
Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, disampaikan atau dinyatakan, silakan. Izin Gus Lori. Silakan. Dalam pembahasan kemarin ada ilustrasi yang bagus yang Gus Lori sampaikan menurut saya bahwa ada pohon yang ditumbuhin sama benalu. Lama-kelamaan justru benalunya itu yang tumbuh berkembang dan pohon aslinya itu tidak kelihatan. Nah, apakah fenomena ini, apakah gambaran ini bisa ditarik ke kekinian begini? Setiap kita mengadakan kegiatan ya, misalkan hari raya besar gitu, rame Gus, sangat rame. Tapi giliran berjamaah, kemudian giliran kita ngadakan buka puasa bersama, puasa sunnah, itu sedikit sekali yang ikut, Gus. Apakah itu bisa dikondisikan seperti itu? Terus kalau memang seperti itu, bagaimana upaya kita, Gus? Matur suwun. Ya, jadi ada dua hal yang agak berbeda. Satu, yang saya maksud kemarin dengan benalu itu adalah bahwa kebaikan-kebaikan kita itu memang dicatat ya. Tetapi keburukan-keburukan kita juga dicatat oleh Allah. Nah, benalu itu adalah penyakit hati yang kemudian menggerogoti timbangan amal yang baik itu. Jadi kita sholat, pahala dapat. Dulur-dulur semuanya alhamdulillah yang sholat dapat pahala. Dia juga dicatat oleh Allah kebaikan sholat gitu. Tetapi ketika kita melihat beberapa surat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, kan gitu. Fawailul lil musallin, cilaka untuk orang yang sholat. Mereka yang sholatnya lalai, mereka yang sholatnya riya loh. Dia sholat dapat pahala, tapi karena riya kan juga menjadi benalu yang menggerogoti pahalanya sholat gitu. Demikian pula dia haji, tetapi dia kemudian sombong, dia haji, kemudian dia pelit kepada tetangganya yang miskin. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi benalu. Benar kata Pak Jo tadi, kita ini memang seringkali hidup pada dunia euforia, dunia yang ya gembira ria, artinya kalau diajak untuk event-event yang sifatnya seremonial, event-event yang sifatnya besar, kemudian gitu, seneng rame gitu, syiar kayak gitu. Tetapi begitu diajak kepada event yang sifatnya private, yang sifatnya tidak ada gebiar, nggak dilihat orang, tidak ada sorot cahaya lampu yang gemerlap, orang seringkali kemudian tidak ini. Nah, disitulah kemudian banyak unsur-unsur yang kadang disusupkan setan, niatnya baik tuh. Dan kita juga mendukung saja siar seperti misalnya ada peringatan murid, monggo saja. Baik saja itu untuk mengingatkan kita. Asalkan dengan cara yang benar, dengan pola yang benar. Dan yang kedua, dengan cara seimbang. Artinya apa? Seimbang itu kalau diajak acara gede juga mau, ayo diajak acara yang sepi-sepi tahajud, ya ayo mau. Karena di situ justru substansinya. Nabi Muhammad mengajarkan kita tahajud. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk puasa sunnah, sholat duha. Lah ya itu yang paling utama harus kita jalani. Jikapun kita misalnya mengadakan maulid, mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan Nuzulul Quran, monggo saja sebagai bentuk ijtihad kita untuk memperingati itu, menumbuhkan semangat. Tapi jangan lupa yang substansi yang justru diajarkan Nabi juga ajari, jalani gitu loh. Nah ini kadang enggak semangat pada hal-hal yang sifatnya ijtihadi, tetapi pada hal-hal yang sifatnya sudah qot'i ada dalilnya malah enggak diajarkan. Nah ini yang timpang istilahnya. Gitu. Nah khawatirnya itu juga menjadi benalu, menjadi tumbuhan rumput yang lebih tinggi daripada padinya. Nah ini umat Islam kebanyakan juga gitu, makanya al-Islamu mahjubu nabil muslim. Islam itu sebenarnya ditutup oleh orang Islam sendiri. Ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, yang seremonial lah, itu
seringkali lebih digemari, lebih gebyar dibanding ibadah-ibadah yang sifatnya substansial. Seremonial mengalahkan substansial. Nah, ini yang harus kita mulai perbaiki. Mulai dari diri kita. Itu. Kita diajak peringatan-peringatan gitu, ayo untuk syiar monggo gitu ya. Tapi jangan lupa, ya, kayak kemarin misalnya, saya kepada panitia EduFair SPMA Tabanan Denpasar yang bikin gebyar besar akbar di The Living World Mall, kan gitu, gede kan itu. Saya mengizinkan kenapa? Karena itu berada di tengah-tengah komunitas Hindu Bali, di tengah-tengah kehedonisme dunia, kan gitu. Itu kan hedonisme dunia itu simbol lah gitu kan. Nah, di sana kita ingin menawarkan tentang ada yang melantunkan Al-Quran. Tapi yang tidak kalah penting, saya bilang sama panitia, nanti itu kan melewati maghrib, saya bilang gitu. Iya, harus disampaikan bahwa kita sedang sholat. Jeda, saya bilang gitu. Itu syiar. Bila perlu ditaruh di big screen gede itu. Maaf, sedang jeda sholat, mari berjamaah, tempatnya di sini. Itu kan dibaca oleh tidak hanya orang Islam tuh, pengunjung mall segitu banyak kan baca semua. Nah itu harus ada, harus ditegaskan. Supaya apa? Rumputnya tidak lebih tinggi daripada padinya. Karena substansinya justru di situ. Kita mensyiarkan tentang ibadah kita, tapi juga kita memberi teladan nyata saat itu. Nah ini kan kadang enggak. Hanya karena rapat panitia maulid aja kadang enggak jamaah gitu. Nah itu yang kadang sehingga rumputnya lebih tinggi. Makanya sampean dan saya masih ingat betul itu di rapat-rapat gerakan mahasiswa Islam di kampus waktu itu. Hanya karena rapat apa itu ada panggilan azan, jualan terus rapat tuh. Nah padahal di masa Rasulullah Muhammad SAW, perang itu diatur jamaah. Satu peleton tetap perang, ayo peleton yang istirahat diajak sholat bersama Rasulullah. Rasulullah sholat 2 rakaat, lalu di tahiyat pertama itu Rasulullah diam, lalu yang belakang ini melanjutkan sampai tahiyat terakhir, kemudian berangkat perang, peleton yang tadi perang mundur lagi, diganti ini lalu ikut sholat bersama Rasulullah. Diatur jamaah segitu, saking pentingnya jamaah. Substansialnya di situ. Seremonialnya ya tidak pernah tertutup bisa menang melawan karena dijaga betul. Jadi lebih kepada bagaimana substansinya. Tapi tanpa harus meninggalkan yang sifatnya serem. Kita tetap adakan itu untuk syiar. Tapi itu tadi, jangan lupa dengan hal yang lebih substantif. Oke? Saya rasa itu. Mungkin kajian kita ada lagi? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari dengan banyak berzikir, banyak bersyukur kepada Allah, sehingga nafkah batin dan nafkah lahir kita itu tercukupi dua-duanya. Kita sekarang ini nanti habis ini berangkat kerja, sambil banyak berdoa di tengah perjalanan saat bekerja, bersyukur kepada Allah supaya tidak ambisi banget. Kita dapat berapapun dikasih Allah bersyukur. Tetap mengembangkan ini. Sehingga setelah bersyukur itu kan satu diantaranya dengan cara tadi bawa sebanyak-banyaknya pulang ke akhirat supaya tidak tertinggal di dunia. Ya, karena di akhir hidup kita itu kata Nabi orang mati itu membawa 3 hal ke kuburan itu, yakni keluarganya, hartanya, dan amalnya. Setelah dikubur maka yang balik 2, yang tinggal 1. Yang balik siapa? Ya keluarga dan hartanya. Yang menetap di situ siapa? Amalnya. Makanya ada orang yang ketika dibangunkan di dalam kubur itu, ada orang yang dalam keadaan ruangan yang sangat sempit, gelap, kemudian di pojok ruangan ada makhluk yang bermuka sangat buruk rupa, berbau busuk sekali. Ketika dia tanya, siapa kamu? Saya adalah amal burukmu yang akan menghantui dan menyiksamu sampai kiamat. Tapi ada orang yang ketika dibangunkan di dalam kubur itu dengan kondisi yang lapang, indah, wangi, dan penuh cahaya. Dan di pojok ruangan ada makhluk yang sangat rupawan dan baunya harum. Ditanya, kamu siapa? Aku adalah amal baikmu yang akan melayanimu sampai nanti kiamat. Nah, tergantung kita sekarang milih yang mana. Itu,
Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah rahmat kita, siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt innaka taqdi tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa tastaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم لا ننسى منك في Amin. ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم تعالى نبر برحمتك اللهم انزل لنا رحمة بيدة القتل الأمطار وبيدة ورحمة الأحجار اللهم اغفر لنا صبر وصبر من كافرين اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان شر تعوذ بالله ولا بادرك الشقاء والسرور والشماتة والأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق والخاتمة ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لي ولأخي ولأزواجنا ولذريتنا ولأصحابنا وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا قبل دعاء إنك أنت السميع العليم إن الله عليم بذات الصدور إن الله بصير بالعباد إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن